Halo kawan-kawan mahasiswa Universitas Terbuka di Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Keuangan Publik yang saya hormati. Salam sejahtera, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat belajar. Kita berjumpa lagi dengan saya Agus Arif Rahman untuk tutorial online pembelajaran lab pengadaan barang jasa EKAP 4320. Oke, pada inisiasi ke-6 ini sekarang prosesnya sudah berjalan, melanjutkan lagi dari inisiasi ke-5, di mana kita menata usulkan dokumen pemilihan, dokumen kontrak, dan sekarang kita saatnya untuk melakukan pelaksanaan kontraknya. Nah, di dalam inisiasi ke-6 ini Anda akan belajar mengenai bagaimana menyusun dokumen kontrak, ya, menyusun surat perjanjian. Ya, dengan inisiasi 6 ini Anda jadi akan punya pengalaman membuat surat perjanjian, dokumen-dokumen kontrak pengadaan yang nilainya di atas 200 juta. Ya, nanti juga untuk yang di bawah 200 juta yang berupa SPK, surat perintah. Ya, dalam studi kasus, dalam tugas nanti Anda belajar membuat surat perjanjian. Ya, poin-poin penting yang ingin kita sampaikan di sini kepada Anda bahwa standar daftar isi dokumen kontrak, ya, mulai tender merupakan panduan pengarsipan dan penatausahaan dokumen kontrak, ya, untuk pejabat membuat komitmen, ya, yang nilainya di atas 200 juta atau di atas 100 juta untuk jasa konsultansi, ya. Tujuannya agar keseragaman dokumen. Nah, ini adalah template surat perjanjian. Ya, daripada seperti ini saya akan tunjukkan file aslinya. Kawan-kawan mahasiswa, di portal e-learning sudah disediakan template-template tersebut. Ya, di ini ya, templatenya seperti ini. Filenya seperti ini, ya. Filenya seperti ini. Ada folder dokumen kontrak tender, folder kontrak surat pesanan yang kalau Anda menggunakan e-purchasing, katalog LKPP, ada program pengendalian mutu, juga ada SPK untuk yang pengadaan langsung. Ini cover dokumen kontrak, contohnya seperti ini, ya. Itulah gunanya standar daftar isi, supaya paling setidak-tidaknya covernya sama, cover sama standar daftar isi sama. Nah, contohnya seperti ini, Anda bisa praktikkan, sesuaikan dengan karakteristik di masing-masing instansi. Dan sekali lagi, saya mengulang sekali lagi bahwa seluruh referensi template yang ada di sini bisa Anda terapkan di seluruh organisasi sektor publik. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pemprov, tidak hanya itu. Ya, rumah sakit, yayasan, ya, organisasi sosial apapun, ya. BLU, BLUD, BUMN, seluruh BUMN bisa menggunakan referensi-referensi yang ada di sini. Oke, seperti itu. Nah, contohnya ini surat perjanjian. Oke, ini adalah contoh surat perjanjian untuk pengadaan barang. Jadi pastikan lagi, kalau Anda mengingat video saya di inisiasi sebelumnya, ya, di inisiasi sebelumnya adalah ada LKP mengeluarkan Capdep tentang standar dokumen. Usahakanlah mengikuti itu. Ya, kalau Anda menambahkan tidak ada masalah, asalkan itu memang ada dasar hukumnya. Tapi sebaiknya jangan mengurangi. Nah, ini contohnya seperti ini, ya, contohnya seperti ini. Oke, kawan-kawan mahasiswa. Nah, kemudian ini saya contohkan surat perjanjian. Ini adalah contoh surat perjanjian yang versi templatenya, ya. Nah, pada inisiasi ini saya melakukan satu modifikasi dengan menambahkan satu pasal baru, pasal 7. Pasal ini tidak ada di Capdep. Jadi saya bilang menambahkan tidak apa-apa, asalkan ada dasar hukumnya, ya. Dasar hukumnya apa? Nanti Anda bisa pelajari di inisiasi, di buku modul juga dijelaskan dasar hukum penambahan pasal baru ini. Ini adalah pasal tambahan. Jadi pasal 7 yaitu tentang penyedia, di mana penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, ketepatan tempat penyerahan. Ya, ini adalah strategi pengadaan, kawan-kawan mahasiswa. Ini adalah strategi pengadaan. Dengan seperti ini, penyedia bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap seluruh hasil pengadaan. Ya,
Artinya bertanggung jawab apabila pada saat pemeriksaan, misalkan satu paket pengadaan dimintai keterangan oleh auditor atau oleh aparat penegak, ditemukan kesalahan perhitungan jumlah atau volume dengan menuangkan pasal ini di surat perjanjian, maka yang bertanggung jawab adalah penyedia. Yang bertanggung jawab adalah penyedia sekali lagi. Oke, seperti itu. Nah, PPK tugasnya adalah mengendalikan kontrak sepanjang memang PPK sudah melakukan pengendalian kontrak. Ya, sudah melakukan pengendalian kontrak, sudah dilakukan pembuktian dan apabila ternyata di suatu hari nanti ternyata ditemukan hal-hal yang berbeda antara hal di sini, ya, volumenya misalkan berbeda, maka yang bertanggung jawab adalah penyedia. Ini adalah strategi. Dasarnya apa? Dasarnya di Perpres 16 ada pasalnya ini. Pasalnya ini ada ditambahkan di sini. Hanya saja di seri dokumen LKPP tidak ada, maka kita tambahkan. Itu adalah salah satu contoh strategi pengadaan, penambahan pasal ini, ya, sehingga mengikat di kontrak. Ya. Kemudian nanti Anda akan belajar menyusun surat perjanjian ini. Ya. Kemudian untuk konstruksi, saya kasih contoh Anda untuk konstruksi. Nah, sebelum ke konstruksi, ada bagian yang penting yang bisa Anda pelajari. Kalau tadi kemarin inisiasi sebelumnya Anda belajar tentang IKP, Anda mengingat IKP, instruksi kepada peserta, itu adalah untuk pokja pemilihan pejabat pengadaan, ya. IKP, instruksi kepada peserta. Nah, kalau versi pelaksanaan kontrak yang patut Anda jadikan referensi, yang salah satu referensi yang bagus adalah di syarat-syarat umum kontraknya, ya, ada di masing-masing ini. Jadi file ini ada dokumen kontrak tender, di dalamnya ada untuk tender barang, jasa konsultasi, jasa lainnya. Di dalamnya ada barang seperti ini, ya, filenya seperti ini, ya, jangan kontraknya SSUK, SSKK. Kemudian ada pekerjaan konstruksi seperti ini. Kemudian ada jasa lainnya seperti ini, ada jasa konsultansi seperti ini. Anda bisa pelajari semuanya, dan ini semuanya file Word. Jadi bisa Anda gunakan untuk latihan, ya. Anda bisa gunakan untuk latihan, kawan-kawan mahasiswa, ya. Oke, sekarang saya kasih tahu ini bagian yang penting. Syarat umum kontrak. Semuanya hal yang mengikat di kontrak, dan ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dokumen kontrak. Bagian tidak bisa dipisahkan, mengikat. Artinya kalau ada masalah sengketa di satu hari nanti, misalkan, ya, maka yang dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum maupun hakim adalah semua yang terlampir pada dokumen kontrak ini, ya. Utamanya adalah SSUK ini. Semuanya diatur di sini. Tentang garansi, gimana kita garansi diatur di sini. Garansi di sini diatur di sini. Bahwa pejabat PPK dengan kontrak menerima barang setelah seluruh barang diserah terimakan sesuai dengan kontrak, dan penyedia menyerahkan sertifikat garansi. Nah, ini sertifikat garansi. Penyedia dengan jaminan pabrikan dan produsen berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyedia atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. Jaminan bebas cacat mutu atau garansi ini berlaku selama masa garansi. Nah, ini, ya, sudah dijelaskan di sini. Artinya ini mengikat untuk kedua belah pihak, PPK dan penyedia, ya, PPK dan penyedia. Ya, seperti ini garansi diatur. Ini baru ngomong garansi, ya. Hak dan kewajiban menerima garansi, ya, kita tinggal searching aja. Makanya saya sengaja kasih versi Word, ya. Anda bisa belajar banyak di sini. Anda bisa tinggal searching di sini. Semuanya sudah dijelaskan di sini, ya. Oke. Nah, ini, ya, masa garansi, cacat mutu garansi ini adalah contoh SSUK untuk pengadaan barang. Dan jangan salah comot. Artinya kalau pengadaan barang, ya, ambillah yang pengadaan barang, yang standar dokumen yang pengadaan barang. Kalau jasa lainnya, ambil jasa lainnya. Konstruksi, ambil yang konstruksi. Dan pastikan menggunakan CapDev yang kemarin, ya, yang baru, ya. Karena ada perbedaan, terutama perbedaan yang termasuk jenis kontrak. Di regulasi yang lama,
hanya kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lamsam harga satuan yang dapat dilakukan adendum atau perubahan. Tapi di Perpres 16 ini terjadi perubahan kebijakan di mana seluruh jenis kontrak, ya, seluruh jenis kontrak kecuali kontrak payung yang tidak diatur, tapi kontrak selain itu dapat dilakukan adendum, dokumen perubahan kontrak apabila menemui perubahan kondisi, perbedaan kondisi di volumenya bisa diganti misalkan, atau apapun bisa diganti, yang sementing memenuhi kriteria yang ada di sini. Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama di Perlem 9 apa saja yang bisa diganti ya, di adendum ya, di perubahan kontrak ya. Oke, ini dia perubahan kontrak. Ya, di Perlem 9 di halaman 107 ke bawah Anda bisa baca sama-sama bahwa perubahan kontrak karena perbedaan kondisi lapangan ya, pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis KK dalam dokumen kontrak diperlakukan untuk kontrak lamsam harga satuan, gabungan lamsam harga satuan, kontrak turnkey. Ya, jadi semua jenis kontrak di sini, kontrak yang tersebut di sini dapat dilakukan adendum. Dulu hanya harga satuan dan gabungan lamsam harga satuan. Artinya yang dirubah hanya harga satuannya ini aja. Tapi sekarang tidak. Ya, dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan ya dengan speknya atau dengan KK-nya, maka asalkan perubahannya hanya pada batasan ini dapat dirubah. Dan ini cukup fleksibel, Anda lihat, menambah atau mengurangi volume, menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan. Wah, bahkan item kegiatan saja bisa ditambahkan atau dikurangi. Ya, apabila terjadi perbedaan kondisi di lapangan, seperti itu. Mengubah spesifikasi teknis loh malah boleh, ya. Seperti itu faktanya. Ya, ini regulasi karena memang semangatnya kita supaya kita tidak fokus ke hal-hal yang administratif, kita tergantung sama kertas yang kita bikin, ya. Selama ini seperti itu kita. Ya, tergantung kertas harus begini, tidak. Regulasi dibikin sefleksibel mungkin, yang penting semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Antara fisik barang yang diperiksa dengan yang tertulis di kontrak sama. Yang penting itu. Setiap kali terjadi perubahan harus dilakukan adendum, perubahan. Jangan sampai tidak dilakukan. Ya, mengubah jadwal seperti itu ya. Kalau misalkan terjadi pekerjaan tambah, di sini dibatasi maksimal 10%. Dan bisa seenaknya ya. Dan syarat yang kedua, anggarannya ada. Jangan sampai maksain anggarannya juga nggak cukup juga ya, percuma, nggak bisa dibayar ya. Seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan perubahan kontrak maka dapat ditetapkan tim atau tenaga ahli diperlukan. Nah, perubahan kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian. Oke, jadi ini adalah referensi di SSUK, sudah dijelaskan juga di Perlem 9 di bagian pelaksanaan kontrak. Anda bisa baca semuanya di Perlem 9 ini ya. Di dalam pelaksanaan kontrak mulai dari sini kawan-kawan, ini saya tunjukkan ya. Mulai dari sini. Oke, sebentar, mulai pelaksanaan kontrak. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini di bab 7 di lampiran peraturan EKP nomor 9, pelaksanaan kontrak. Dimulai dari penetapan SPPBJ. Ini membedakan dengan era Perpres 54 dan turunannya. Di mana pelaksanaan masa pelaksanaan kontrak dimulai setelah tanda tangan kontrak. Sekarang setelah ditetapkan SPPBJ sudah masuk masa kontrak. Hanya argonya belum jalan. Argonya baru jalan setelah tanda tangan kontrak ya. Tapi masa setelah penetapan SPPBJ itu sebenarnya sudah masuk masa kontrak. Nah, Anda bisa pelajari semuanya di sini ya, penetapan SPPBJ, penetapan kontrak, penyerahan lokasi kerja, dan seterusnya, pengendalian ya, dan denda ganti rugi seperti itu. Ya, seperti itu Anda bisa pelajari. Ya, ini pun pentingnya juga di konstruksi juga. Ini contohnya ada konstruksi nih ya. Ini contoh konstruksi sebentar. Karena tadi sudah saya buka SSUK konstruksi. Oke, nah ini SSUK untuk konstruksi. Ya, seperti ini Anda bisa pelajari semua terma ada di sini. Konstruksi. Oke, sekilas saja kita pelajari, Anda bisa pelajari lebih dalam. Ya, jasa konsultan, SPK juga ada di sini. Ya, kemudian pengendalian kontrak dengan cara program mutu. Karena di sini ada file program mutu. Ya, ada di modul 5 ini ya, program mutu. Nah, ini dia program mutu. Ini contoh untuk pengadaan barang. Program mutu adalah
disusun oleh penyedia, dan semestinya pada saat awal pelaksanaan kontrak sudah disepakati. Ya, kalau saya mending pada saat tanda tangan kontrak sudah disepakati. Ya, ini saya sudah sediakan contohnya. Nanti ada tugas-tugas yang Anda mempraktikkan membuat program mutu. Jadi seolah-olah Anda berlaku seperti seorang penyedia yang sudah akan melakukan pelaksanaan kontrak. Dan ada latihan menyusun program mutu yang isinya adalah ruang lingkup pekerjaan, organisasi kerja penyedia, jadwal pelaksanaan, dan ini yang paling penting ini. Inilah yang penting ya, adalah penentuan titik kritis, dan ini disepakati bersama, dan ini adalah strategi pengendalian kontrak, di mana PPK dan penyedia menyepakati titik-titik kritis pelaksanaan kontrak. Titik-titik kritis. Kalau Anda ingat beberapa inisiasi sebelumnya, saya menunjukkan contoh spesifikasi kinerja, ya, titik termin 1, termin 2, termin 3 itu dapat dijadikan titik kritis, di mana kalau lewat maka kita PPK berhak untuk menerbitkan surat peringatan karena sudah komitmen di depan di sini. Dengan ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen program mutu ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, ya, bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen surat perjanjian, ya, dan penyedia telah sepakat dengan konsekuensi pengendalian kontrak berupa penentuan titik kritis dan pemberian surat peringatan berdasarkan peraturan KWP tadi. Nah, itu karena sudah tanda tangan di depan, ya, kalau nanti lewat maka PPK dengan nyaman, ya, karena sudah ada penyedia sudah statement di depan, seperti itu. Ya, surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan seterusnya. Dan program mutu ini dokumen yang dibikin terus menerus. Misalkan titik kritis 1 lewat, aman, oke, aman, alhamdulillah aman, maka disusunlah titik kritis 1-nya berpindah ke belakang lagi, mundur lagi, tetap harus ada 3, seperti itu. Di addendum diberubah lagi program mutunya, nanti lewat lagi dirubah lagi, setiap lewat dirubah, ya. Ini kesepakatan bersama, dan ini adalah bentuk pengendalian kontrak, ya. Ada bentuk pengendalian kontrak lagi yang diperkenalkan di inisiasi ini, yaitu sebentar. Oke, ini dia monitoring visual, saya paling suka ini. Ya, teori pengendalian kontrak kawan-kawan mahasiswa itu banyak, ada teori ABC, teori SPM, ada banyak. Anda bisa pelajari di searching di internet pengendalian kontrak, akan banyak teori-teori pengendalian kontrak. Tapi saya memperkenalkan teori yang sederhana, tapi insya Allah ini adalah praktis, efektif, mematikan, enak, dan ini adalah membangun kepercayaan konstruktif dan produktif pada pelaku usaha, memberikan kepercayaan, ya, memberikan kepercayaan konstruktif dan produktif. Sistem monitoring visual, jadi pengendalian mutu berupa sistem monitoring visual. Seperti ini contoh template-nya, ya. Bayangannya begini. Bayangannya adalah pada spesifikasi, kalau Anda ingat spesifikasi, ya, penyedia wajib menyampaikan dokumentasi visual dalam waktu tertentu yang sudah ditetapkan pada spesifikasi teknis, ya, kepada PPK, entah itu melalui email, ya, melalui cloud, Google Drive misalkan, tergantung, atau lewat CD misalkan, seperti itu. Jadi misalkan kalau misalkan pengadaan pekerjaan konstruksi, ya, akan terlihat nanti urutan dokumentasinya, kompilasi dari mulai masih belum apa-apa, terus ada pondasinya, terus misalkan bikinlah 12 lantai 1, 2, dan seterusnya, dikompilasi sampai itu selesai. Termasuk pengadaan barang juga, perjalanan barang itu sampai terinstal di tempat yang sudah ditentukan, ya, itu ada mulai dari dokumentasi PO-nya, dokumentasi perjalanan dari misal apalagi itu barang impor, ya, barang impor apalagi minta dokumentasi, mulai dari perjalanan dari pelabuhan sana perjalanan ke sini ada, bisa seminggu sekali Anda minta, bisa 2 minggu sekali, seperti itu. Cara sederhana, kemudian dikompilasi. Nah, ini pentingnya nih, dikompilasi video, ya. Poin saya adalah foto dan video.
Monitoring visual tidak akan berjalan optimal kalau Anda hanya minta foto dulu. Anda mestinya minta foto dan video. Foto dan video. Minimal video. Kalau disuruh milih minimal video. Karena dengan video kita bisa screenshot untuk fotonya. Tapi kalau foto tidak bisa kan? Ya. Video itu lebih otentik, kawan-kawan. Video itu lebih otentik. Dengan Anda misalkan seminggu sekali dikirimi video, seorang PPK yang sangat super sibuk dengan pekerjaan paket yang banyak, dari belakang meja pun dia bisa mengendalikan kontrak. Kalau dari awal sudah ditetapkan, lu seminggu sekali kirim video sama saya, video singkat aja, 1 menit, seperti itu aja, singkat. Ya, ini adalah metode pengendalian kontrak. Saya menggunakan metode yang sederhana, tidak perlu rumit-rumit, pakai cara yang sudah disediakan oleh teknologi. Kalau metode ini diterapkan mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin sulit. Tapi guys, pakai WA aja bisa bikin video. Ya enggak? Ya. Zaman sekarang tidak sulit. Jadi tidak ada alasan walaupun dia berada di pelosok sekalipun. Pak, misalkan bangun sesuatu di pulau yang pelosok tidak ada internetnya umpama. Seperti itu. Tidak ada internet. Tidak masalah, direkam dulu, nanti di-upload kota yang ada internetnya. Saya meyakini itu bisa. Ya, jangan mau menerima alasan tidak bisa. Nah, itu adalah metode pengendalian kontrak. Ini akan diperkenalkan di sini ya, penelitian visual program mutu ya, seperti itu. Oke, kawan-kawan mahasiswa, ini adalah kontrak, pelaksanaan kontrak ya, yang dimana ini adalah bagian dari eksekusi pengadaan. Kita cerita di depan, intisari titik kritis pertama dari proses pengadaan adalah pelaksanaan review. Ya, kita ulang kembali review. Kemudian rohnya adalah pada kemampuan kita menyusun spesifikasi teknis atau KAK. Ya, kemudian titik kritis berikutnya adalah proses pemilihan. Yang kemudian eksekusi terakhirnya adalah pengendalian kontrak. Sebaik apapun kita melakukan review, kita sudah melakukan pemilihan penyedia, tapi kalau tidak ada kendali, kita mengendalikan kontrak dengan bagus, maka biasanya tidak akan menghasilkan hasil yang optimal. Malah faktanya di lapangan, kawan-kawan. Ya, faktanya di lapangan dengan pengendalian kontrak yang bagus, kita dapat penyedia yang jelek sekalipun, ya, dan penyedia yang jelek sekalipun, itu hasilnya tetap bagus. Kita misalkan bukan memaksakan, kita meminta penyedia membuat program mutu yang memang sudah diatur di regulasi. Nah, program mutu kita terus pantau titik kritisnya, setiap lewat bikin lagi seperti itu. Kemudian kita minta monitoring visual, maka hasilnya akan luar biasa ya. Seperti itu kawan-kawan mahasiswa, pesan saya ya buat mahasiswa UT seluruh Indonesia, apalagi yang sedang terjun atau akan terjun di dunia pengadaan. Pesan saya, apapun yang Anda lakukan di dunia pengadaan, di dalam proses pengadaan, jangan korbankan orang yang menunggu Anda di rumah. Apapun yang Anda lakukan, jangan korbankan orang yang menunggu Anda di rumah. Sukses buat Anda, selamat belajar, tingkatkan integritas, semangat, terima kasih.